Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan POLS Pertamina Online Learning and Sharing edisi September 2021. Terima kasih selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Sobat POLS yang masih setia mengikuti setiap sesi POLS, karena kami akan terus berupaya memberikan energi positif melalui budaya sharing knowledge dengan narasumber yang keren-keren. Perkenalkan, saya Novilia dari PCU yang akan menjadi moderator pada POLS siang hari ini. Hari ini kita sama-sama akan menyaksikan POLS dengan judul Stay Resilient in Time of a Pandemic. Telah bergabung bersama kita narasumber hari ini yaitu Ibu Dr. Yanki Hartijasti MBA MSI. Selamat siang Ibu Yanki. Selamat siang. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mbak? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya Bu latar belakang Ibu Yanki secara singkat. Baik, Ibu Yanki adalah seorang asisten profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ibu Yanki memperoleh gelar MBA dari University of the Philippines, serta gelar Magister Sains dan Doktor dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Indonesia. Sejak 2010, beliau sering diundang untuk berbagi ilmu dan menyebarluaskan hasil penelitiannya sebagai dosen tamu, keynote speaker, juri atau panelis di sejumlah negara Asia dan Eropa. Ibu Yanki juga anggota aktif jurnal akademik peer review dan asosiasi konferensi internasional di berbagai negara yang selaras dengan penelitian dan publikasinya. Baru-baru ini Bu Yanki baru saja menerbitkan buku ya Bu, dan judul Tangguh di Tengah Pandemi, Belajar dari Bakteri. Nah, Sobat POLS, hari ini paparan dari beliau ini masih berkaitan dengan bukunya tersebut ya Bu ya. Oke, penasaran kan teman-teman semua? Pantengin terus POLS yang hari ini. Oke, baik Ibu Yanki, Ibu akan mempunyai waktu kurang lebih 45 menit ya Bu untuk menyampaikan materinya yang nantinya akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Oke, kepada Sobat POLS, selama sesi sharing nanti dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box dengan format nama, _nopek, _fungsi, _pertanyaannya. Yang nantinya setelah presentasi dari Bu Yanki selesai akan dijawab oleh narasumbernya langsung. Oke. Sobat POLS, saya juga mau menyampaikan nih untuk hari ini, sesi akhir ini, akan ada hadiah ya Bu untuk 3 penanya terbaik, yaitu buku yang tadi saya sudah sampaikan yang baru diterbitkan dari Bu Yanki. Oke. Kami sampaikan juga untuk link absensinya akan diberikan nanti di akhir sesi, jadi silahkan menyaksikan dan berpartisipasi aktif dalam sesi ini sampai dengan selesai. Karena keikutsertaan pada forum POLS ini juga akan dimasukkan sebagai realisasi learning hours. Baik Bu, tanpa mengulur waktu, kami persilakan kepada Ibu Yanki untuk memulai materi pada siang hari ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya yang sedang berada dimanapun kalian berada di Indonesia kita tercinta. Izinkan saya mematikan kamera karena takut nanti terjadi gangguan internet. Saya akan men-share materi saya untuk menyingkat waktu karena supaya lebih banyak waktu untuk bertanya nih ya. Jadi saya mulai saja. Tapi tentunya saya berterima kasih dahulu atas undangannya untuk sharing kita pada hari ini. Semoga nanti sharing saya akan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, topik pada hari ini adalah Stay Resilient in Time of a Pandemic. Saya Yanki Hartijasti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Poin pembahasan hari ini ada 3. Jadi mulai dari tantangan di masa pandemi, lalu kehidupan kerja di masa pandemi, tips tetap resilient di masa pandemi. Nah ini kan kita baru saja banyak yang baru makan siang ya. Kita mulai bagaimana dengan topik kita tantangan di masa pandemi ini dengan membuka menti.com. Ya, tolong Bapak dan Ibu membuka menti.com, lalu nanti mengetik
kode ini 85429403 atau bisa juga men-scan QR code di bawah ini. Oke, jadi nanti di dalam situ segera jawab pertanyaannya. Jangan dipikirkan terlalu lama karena nanti tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Tolong scan atau diketik nanti setelah masuk ke menti.com. Ini saya akan stop share dulu yang ini dan saya akan share di menti.com-nya. Oke, nanti seandainya ada yang terlewat nomornya bisa diketik dari menti.com yang saya akan tampilkan sebentar ya. Oke, nah ini kelihatan ya. Ada 59 orang sudah menjawab apa saja sih tantangan yang dihadapi semasa pandemi ini. Wah, ini kan pakai word cloud ya. Jadi yang makin besar itu adalah situasi yang kita paling banyak alami nih. Jadi teman-teman banyak yang menjawab ini. Jadi ada bosan, WFH, virus, komunikasi itu kan membesar tuh, fatigue, kurang fokus, mudah lelah, apalagi kemudian masalah keuangan, koordinasi, walaupun ada juga sih nggak ada yang bilang katanya nggak ada tantangan, bagus juga tuh. Dan olahraga, kurang fokus, apalagi cemilan. By the way, untuk berikutnya bisa udah mulai dijawab ya Bapak Ibu, kan pertanyaan selanjutnya ada tuh satu lagi. Jadi terobosan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengatasinya? Nah ini bisa langsung dijawab juga sementara kita menanti yang teman-teman menjawab pertanyaan pertama nih tantangannya. Wah makin besar nih. Mengenai koneksi internet juga merupakan ini ya kendala ya. Saya pun mengalaminya. Padahal di Jakarta, apalagi di daerah pastinya. Kesehatan, lalu apalagi yang tidak ada juga banyak, boleh juga ini karena pasti Bapak dan Ibu ini sudah tangguh. Lalu apalagi kurang olahraga. Lalu tadi ada waktu ya, waktu maksudnya ini ya, memanage waktu ya. Udah lelah, keuangan. Coba kita intip untuk yang pertanyaan berikutnya, terobosan apa nih yang udah dilakukan? Wah, dengan belanja online atau transaksi online ya. Jadi kita untuk menghindar dari potensi tertular, jadi kita semuanya lakukan secara online. Olahraga, bersyukur, manajemen waktu. Olahraganya juga ada yang olahraga virtual nih. Kemudian menjauhi berita negatif, menyibukkan diri, lalu tidur cukup, online learning, memasak, bersabar, nonton Netflix. Wah seru nih ya, berkebun juga ada, lalu tetap fokus, ruang guru, jadi belajar dari ruang guru ya, drakor, terus pakai masker, lalu mencuci tangan, ganti suasana WFH, jadi bisa jadi ganti background-nya atau enggak bisa di balkon, nanti ada di taman atau di mana gitu ya, seru kali ya. Lalu ada yang tidur doang. Macem-macem ya. Oke, seru nih, boleh terus diisi ya. Saya bisa tayangkan yang rangkuman yang saya buat nih sebentar. Nah, jadi saya sudah membuat rangkumannya ya Bapak dan Ibu, berdasarkan tadi juga tidak beda jauh nih dengan apa yang kita rasakan dan juga yang sebelumnya pernah saya sharing dengan teman-teman sebelumnya yang webinar lainnya ya. Nah ini tantangan apa sih di saat pandemi ini? Itu kita lihat ada beban kerja meningkat, bisnis lesu, pemotongan gaji kalau memang bisnis lesu ya. Lalu beberapa juga ada yang kena PHK, terus keseimbangan kerja kita dengan kehidupan di rumah, produktivitas juga jadi menurun, koordinasi tadi juga rada repot ya, susah sekali kalau lewat work from home. Lalu internet tadi lemot lah, kuota juga terbatas.
yang susah sekali. Kadang-kadang juga kita merasa jam kerja menjadi lebih panjang, jenuh juga akhirnya yang kita rasakan. Lalu tadi khawatir tertular, keluarga bahkan ada yang sudah tertular, jadi membuat kita juga khawatir. Gangguan di rumah, karena kalau kita sambil work from home pasti ada distraksi ya, ada tukang gojek datang gitu ya, bawa makanan kita atau yang lainnya. Tagihan melonjak, karena kan kita semua ada di rumah, bayar listriknya jadi pasti melonjak, AC nyala terus, kipas angin nyala terus, TV dan lain-lain semua nyala, tagihan akhirnya melonjak. Kemudian promosi kerja bisa jadi ada yang terganggu karena kan jadi terhambat ya untuk mau rapat diskusi dari top manajemennya, kurang sosialisasi, maksudnya kita bersosialisasinya jadi berkurang nih karena lewat laptop aja kok rasanya kurang ya. Mobilitas juga jadi terbatas, kebanyakan duduk kita jadi akhirnya karena tadi jam kerjanya panjang ya, jadi mager. Lalu manajemen waktu, kemudian akhirnya jadi bosan, kesadaran prokes juga kadang-kadang menurun, kangen keluarga, apalagi yang ada di kampung halaman, urusan banyak tertunda, dan jadi akhirnya larinya kadang-kadang jadi lebih boros. Nah, kalau misalnya tadi dirangkum kan kita lihat ada kata-kata yang besar ya. Nah, ini kita lihat nih yang besar itu adalah jenuh, lelah, bosan, kemudian masalah kesehatan juga karena ada tertular, kemudian manajemen waktu ya karena jadi panjang jam kerjanya, dan distraksi dari keluarga. Nah, namun kan beberapa juga banyak atau hampir lebih dari separuh dari Bapak dan Ibu di sini juga sudah bisa mengatasinya kan. Misalnya dengan melakukan terobosannya memiliki quality time bersama keluarga ya, bermain bersama anak, bahkan ada yang kursus online tadi lewat ruang guru, membenahi rumah karena kan sudah lama sekali kita keluar masuk di luar terus, sekarang ada saatnya kita ada di rumah jadi kita bisa membenahi, kemudian peluang bisnis online, mengubah mindset kita supaya menjadi lebih positif, kemudian berolahraga, tadi kan juga ada bahkan yang berolahraga virtual, kemudian berhemat, memiliki hobi baru, misalnya yang biasanya nggak pernah masak jadi punya hobi memasak, kemudian virtual meet up bagi yang kangen dengan keluarga ya, mau nggak mau harus kita lakukan secara virtual, tapi lumayan kan daripada tidak sama sekali. Melakukan tadi transaksi juga secara online supaya terhindar dari virus, kemudian tidak termakan berita-berita yang nggak benar, disiplin, tetap dalam bekerja dan menjaga prokes, ada yang nonton Netflix, drakor, meditasi, memakan makanan yang bergizi, berkebun, membaca buku, tetap fokus, berdoa, bersyukur, mencari kegiatan, tetap semangat, dan mengatur prioritas. Nah, kalau dirangkum nih, tadi olahraga kan besar ya, stay fokus, kemudian mencari kegiatan supaya kita lebih produktif ya, menghibur diri, apakah dengan berdoa dan juga ada yang bermeditasi, dan tidak lupa berhemat. Nah, berarti kan Bapak dan Ibu di sini karena sudah melakukan terobosan-terobosan di masa pandemi ini, rasanya sih sudah cukup tangguh ya. Nah, jadi saya mungkin bisa memperkuat bagaimana supaya menjadi lebih tangguh lagi. Oke. Nah, kalau dilihat dari kondisi yang tantangan dan terobosan, berarti berkah atau bencana itu kan tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau memang kita melihatnya itu berkah, pasti kita banyak melihat peluang. Sebaliknya kalau kita melihatnya itu sebagai bencana, ya pasti hal-hal negatif yang datang kepada kita. Makanya cobalah kita mengubah mindset kita tadi. Anggaplah semua ini adalah cobaan dan pastinya nanti akan datang hikmahnya. Karena kita belum tahu nih, kapan sih si COVID ini akan pergi gitu ya, dan bisa dikendalikan ya, at least dikendalikan lah, karena nggak bisa juga dia pergi gitu ya, karena dia terus bermutasi, mulai dari alpha, beta, delta, dan yang terakhir katanya mu ya, saya pikir ada gamma, ternyata jadi mu, jadi makin lama makin ganas, jadi makanya kita harus melihat semua ini, apa sih yang kita dapat lakukan agar bisa mengendalikannya.
Oke, kita sekarang masuk ke bahasan kedua, yaitu kehidupan kerja di masa pandemi. Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2020 selama pandemi berlangsung di awal tahun yang tahun pertama, itu World Economic Forum mengeluarkan hasilnya, yaitu yang dihadapi orang-orang yang bekerja di 28 negara dan berjumlah ada hampir 13.000 responden ya, itu kecemasan paling utama 56% ya. Kecemasan kerja terutama dalam keamanan kerja, apakah mereka akan tetap dipekerjakan atau tidak. Lalu stres karena terjadi perubahan rutinitas kerja dan organisasi itu sebesar 55%. Selanjutnya keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan pribadi sebesar 50%. Lalu merasa kesepian dan atau terisolasi saat work from home 49%. Kemudian produktivitas menurun, tadi seperti juga beberapa dari jawaban teman, sulit menyelesaikan pekerjaan di rumah karena pengaturan home office kurang memadai atau bisa jadi juga ada distraksi ya 46%. Lalu stres tuntutan dalam keluarga misalnya mengenai pengasuhan anak 45%. Dan jam kerja yang tidak biasa, misalnya jadi malah terlalu pagi atau bahkan terlalu larut, itu sebesar 44%. Nah, semua ini bisa adalah gangguan kehidupan kerja, ya. Dan kalau dirangkum itu adalah dari pola kerja sehari-hari, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Coba kita lihat satu-satu ya mengenai hal kegangguan ini. Nah, untuk pola kerja sehari-hari, kita sekarang di saat pandemi ini udah pasti tergantung sekali dengan teknologi, ya. Kita sangat tergantung dengan internet, apakah jaringannya bagus apa tidak, yang kadang-kadang hilang. Tadi aja waktu kita coba aja sempat saya nge-freeze gitu ya. Dan laptop juga bisa jadi harus sharing dengan anggota keluarga yang lain gitu, karena zaman sekarang kan sangat penting sekali ya. Gadget tersebut. Jam kerja juga jadi tadi lebih panjang ya, sehingga membuat kita akhirnya distraksi kerja pun terasa ya. Jadi ya misalnya anak-anak yang sudah selesai sekolah jadi pasti sedang bermain terus terdengar berisiknya pas saat kita lagi presentasi misalnya atau sedang meeting gitu ya. Kita punya binatang peliharaan juga bisa jadi akan mengganggu. Lalu dalam hal kesehatan fisik, nah ini kan kita tadi jam kerjanya jadi panjang nih, jadi kita biasanya terus akhirnya nyediain makanan nih, cemilan-cemilan nih di samping meja kita, segala macam cemilan gitu, akhirnya berat badan nambah ya. Kemudian tadi lebih dari 12 jam pula gitu ya kita duduk dan akhirnya dengan posisi segala macam, salah posisi duduk dan mengakibatkan sakit punggung, pinggang, dan leher. Saya saja sudah mengalaminya gitu ya, moga-moga teman-teman sudah bisa mengatasinya juga dengan olahraga. Dalam hal kesehatan mental, nah kita kan tadi kurang berinteraksi ya dengan teman-teman kita, biasanya bisa face to face, sekarang jadi face to screen kan, walaupun memang sih ketemu tiap hari yang sambil bekerja begini, tapi kan beda ya rasanya ya interaksinya. Jadi terus juga selama kalau kita bekerja secara offline itu kan udah pasti terjadi stimulan mental yang membuat stimulan mental kita juga jadi energize gitu ya. Kan kalau kita misalnya lagi mau ke pantry, mau bikin kopi gitu, ketemu teman, say hi, ngobrol sebentar, 1 menit, 2 menit, itu kan merupakan stimulan positif. Kita ke toilet pun kadang juga papasan sama teman, hey, nah itu juga stimulan. Nah sekarang kita duduk di dalam, kalau yang work from home ini ya, the whole time. By the way, saya work from home terus nih selama sejak dari awal. Jadi ketemu dengan orang yang sama di dalam satu rumah, kemudian juga kalau misalnya cuma sendirian ketemunya dengan tembok yang sama, dengan semua yang sama, itu kan juga membuat kita kurang terstimulan ya, jadi merasa kesepian, bisa terganggu konsentrasi kita.
akhirnya merasa bosan, lelah, stres, burnout, depresi, dan yang paling membahayakan nih teman-teman ya, just in case ada teman-teman yang terus yang memiliki rekan yang mengatakan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya, harus segera dilaporkan ya, karena bisa jadi itu kejadian, karena kalau dia sudah terganggu konsentrasinya, udah bosan, depresi, jangan sampai dia melakukannya. Jadi laporkanlah ke pihak yang berwenang supaya bisa segera dibantu. Nah, ini kalau kita mengalami hal ini, apakah kita mengalami pandemic fatigue? Bisa jadi ya. Dan kalau misalnya kita mengalami pandemic fatigue, takutnya semangat kerja kita menurun nggak? Jangan sampai ya. Makanya saya memberikan tips agar tetap resilient di masa pandemi. Nah, di dalam buku saya ini, saya menulisnya bersama teman saya, Profesor Diana Waturangi dari dosen guru besar mikrobiologi dari Atmajaya. Kita menerbitkannya di bulan Juni. Itu berisi mengenai 5 tips ya bagaimana menghadapi masa kegelapan atau masa krisis ya, masa pandemi. Jadi keys when facing dark times, disingkat menjadi K-DARK ya agar memudahkan. Jadi ada kreatif, disiplin, adaptif, resilient, dan kerjasama. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Kreatif. Berpikirlah kreatif untuk mencari solusi atau peluang di saat menghadapi perubahan drastis. Pandemi ini kan merupakan perubahan yang sangat drastis ya. Kalau ada teman-teman Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami sebelumnya, misalnya Krismon, atau bahkan kalau saya dulu pernah perusahaannya dilikuidasi, saya rasa padahal itu udah seperti the end of the world, ternyata saat ini lebih parah lagi gitu ya. Nah tapi waktu dulu aja saya bisa survive, pasti kan sekarang juga bisa dong ya, karena di balik setiap krisis itu kan pasti ada peluang ya, asal kita mau belajar dari segala macam sumber ya, kemudian untuk mencari solusi yang terbaik bagi kita. Karena seperti pepatah atau karakter di huruf Cina itu, krisis saja bisa, jadi di balik krisis itu pasti ada peluang ya. Itu tanpa disadari mereka menulisnya seperti itu gitu ya, karena memang seperti dua mata sisi uang ya, pasti harus balance gitu, nggak mungkin krisis saja terus menerus, pasti ada peluang juga. Kalau menurut psikolog sosial Erich Fromm, dia mengatakan kreativitas itu adalah sikap hidup. Jadi sikap hidup bukan job desk ya, sikap hidup jadi harus kita lakukan kalau bisa setiap hari. Jadi semua orang itu sebenarnya memiliki loh potensi untuk menjadi kreatif. Namun kebanyakan dari kita tidak mendorongnya untuk mengembangkannya gitu loh. Apakah itu lingkungannya atau bahkan yang paling krusial itu diri kita sendiri yang tidak mau kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya semua ini potensi untuk kreatif. Jadi makanya kita kreatif. Kalau kita lihat contoh nih berkreasi dan berinovasi dari beberapa perusahaan, ini adalah Mercedes-Benz ya. Dia membuat iklan di saat Natal dengan cara memoto seperti ini, sangat kreatif sekali. Lalu ini Nescafe karena kopi ya berarti harus bangun dan ayam, jadi konotasinya tentunya ayam berkokok atau bahkan wecker ya, jam untuk membangunkan kita. Sepertinya terkesannya sederhana tapi itu brilian sekali. Atau Starbucks ya, untuk berpartisipasi dalam saat pandemi ini menggunakan masker, jadi namanya akhirnya juga jadi nggak jelas gitu ya. Yang lainnya ini adalah tiket.com. Dia melihat peluang bahwa oke, banyak yang bete nih ya dengan work from home, dengan urusan yang udah berantakan gitu ruangannya, escape dong untuk pergi ke pantai atau berlibur dengan tiket.com.
Atau ini misalnya Michelin yang, bisa mempropose pasangannya, calonnya itu dengan, eee, cincin dari ban Michelin, ya. Kalau ini Coca-Cola, jadi apapun makanannya minumlah Coca-Cola, walaupun nggak sehat ya, cuma saya senang dengan iklannya saja, ya. Kemudian ini logo dari Toyota, hanya dari 3 raket tenis, dan ini yang paling saya suka adalah, ini ya, diversity ya. Jadi sebelah kanan itu adalah tangan laki-laki berkulit putih, kemudian yang kiri tangan perempuan berkulit hitam, dan di tengahnya menggambarkan botol Coca-Cola. Jadi diversity, kan ini sangat kreatif sekali ya. Lalu kalau karya anak bangsa gimana nih yang kreatif? Nah, dengan masa pandemi kan anak Avanti membuat masker yang sangat cantik ya. Kan ada juga teman saya yang membuatnya dengan bordir ya. Lalu ini adalah bolu gulung batik ya, sangat menggiurkan sehingga takut juga kita makannya ya, serem juga, bukan serem sih sebenarnya, sayang ya, bagus banget gitu. Lalu ini tentunya membanggakan yaitu Genos ya, alat deteksi COVID dari UGM. Dan ini juga pempek pelangi. Dan pasti banyak lagi sejuta atau berjuta-juta produk lain karya bangsa yang di saat pandemi ini ya. Jadi semua sebenarnya punya potensi loh. Kita, jadi Bapak Ibu juga saya yakin punya potensi. Asal mau pasti muncul kok. Kalau kita nggak mau ya nggak muncul pastinya. Terbukti bahwa kreativitas itu dapat menyelesaikan hampir semua persoalan. Yang penting kita gunakan. Oke, berikutnya adalah yang kedua adalah bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di saat kita harus memang work from home, tolong dijaga protokol kesehatannya karena misalnya ada anggota keluarga yang lain, tetap pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Karena kita tidak tahu juga ya, kita imunnya lebih kuat dari yang satunya atau yang tidak. Kemudian kalau memang kita tidak perlu untuk bertamasya atau pergi keluar rumah, ya tetap stay home aja, tetap menjaga profesionalisme kita dengan tetap tepat waktu ya, disiplin dalam ketepatan waktu. Kalau ada deadline kita juga menepatinya. Kemudian berhemat ya, karena kan tadi juga beberapa banyak yang boros ya, jadinya kita harus berhemat karena kita tidak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan ya. Hidup kita juga harus tetap sehat, menjaga tadi prokes juga tetap dijaga, makan makanan bergizi, berolahraga, kemudian beristirahat yang cukup. Dan jangan lupa menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Artinya ya kalau lagi jam kerja ya kita harus bilang sama anggota keluarga yang lain, saat ini papa atau mama kerja. Jadi kalau tidak penting-penting amat jangan diganggu ya. Karena kan bisa jadi anaknya kalau misalnya masih kecil menganggap kalau bapak ibunya di rumah berarti saatnya main gitu. Jadi harus diberi pengertian juga. Lalu sesama teman-teman di kantor juga ya jam kerja is jam kerja. Kalau memang mau lebih dari 8 jam oke, batasannya sampai jam berapa. Setelah itu seandainya tidak ada yang urgent sekali, mohon maaf saya hanya bisa membalasnya the next day. Jadi enak ya, jadi work life balance. Kalau enggak nanti kita hidupnya 24 jam terus-terusan untuk bekerja saja. Nah, motivasi itu membuat kita maju, tetapi disiplin membuat kita terus berkembang. Makanya kita tetap harus disiplin. Walaupun kita work from home, tetap harus disiplin. Kalau kita memang harus meeting dengan rekan kerja kita, seakan-akan kita pergi bekerja menggunakan baju kerja juga gitu ya. Tetap dandan, tetap yang penting rapih lah ya. Ini dari John Maxwell lah yang mengatakannya. Ini bebek aja bisa ini loh, bisa disiplin loh ya, dalam berbaris, kemudian waktu dia bermigrasi supaya mereka bisa cepat sampai di tempat tujuan. Tapi kok manusia malah susah ya dibikin disiplin gitu ya. Nah, makanya disiplin diri itulah yang membedakan antara pemenang dan pecundang. Ya, makanya tolong kita juga harus menjaga disiplin diri. Kalau dengar cerita dari Deddy Corbuzier yang terakhir, beliau kan kena ini ya, terkena
positif COVID, padahal dia sudah menjaga gaya hidup sehat ya dan juga menjaga protokol kesehatan gitu. Jadi lah dia aja yang udah hidup sehat aja kena, jadi ya udah dong nggak apa-apa dong. Ya jangan, justru karena dia hidupnya gaya hidup sehat dan menjaga protokol kesehatan, waktu dia terpapar, dia selamat. Tapi dia akan lebih selamat lagi kalau dia divaksin. Karena masih banyak juga ya orang-orang yang tidak percaya vaksin. Jadi kalau menjalankan semua gaya hidup sehat, menjaga protokol kesehatan, lalu juga divaksin, pasti akan selamat. Nah, yang tips berikutnya adalah berperilaku adaptif dengan kondisi baru, yaitu percepatan era digitalisasi. Sebelumnya, waktu sebelum ada pandemi kan kita kayaknya take it for granted ya, udahlah masih lama nanti digital transformasi digitalnya nanti saja gitu. Belum saatnya kita ada prioritas yang lain. Ternyata COVID datang, mau nggak mau kan kita harus berubah. Kalau nggak kita bisa punah. Jadi jangan seperti dinosaurus ya yang arogan itu, kan dia sekarang arogan makanya dia punah. Nah, kita makanya harus belajarlah keterampilan untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Seperti ini salah satunya MS Team, saya nggak biasa ya mau nggak mau kan saya harus mempelajari dulu, jangan sampai nanti kagok gitu. Ya, saat ini adalah saatnya contactless technology, karena kita harus bersiap untuk berubah. Hidup itu tidak akan sama lagi loh. Jadi walaupun itu namanya new normal, ya benar-benar new. Jadi jangan cuma dilihat normalnya aja. Memang itu kita terjadi kesalahpahaman juga dalam mengartikan bahasa Inggrisnya. Harusnya kita menggunakan bahasa Indonesia supaya paham kalau new normal ya kan normal. Gitu. Jadi nggak terlalu diresapi. Jadi nantinya kita bisa bekerja dari mana saja, ya. Terus melakukan transaksi di mana saja. Terus kita harus juga menyiapkan home workstation-nya, jadi kamar kita atau ada dedicated untuk kita bekerja lah ya. Walaupun ya bisa jadi amburadul juga ya, seperti gambar di sini gitu. Kemudian tadi yang bagi yang kangen-kangen, ya mau nggak mau kita ajarin juga kakek nenek kita untuk bisa tetap kontak dengan kita ya. Udah tinggal set up aja kapan dia bisa nelpon, jadi nggak susah-susah lagi. Dan siapkah kita bekerja dari Bali? Nggak tahu ini sekarang karena lagi ini masih belum jadi bisa ditunda ya. BUMN bekerja dari Bali. Si bunglon aja mau loh beradaptasi. Karena kemampuan beradaptasi itu adalah rahasia sederhana untuk bertahan hidup ya. Jadi segera deh kita kalau memang ada suatu perubahan yang memang rada nggak enak gitu ya, kita harus beradaptasi. Si Eyang Charles Darwin aja udah mengatakan sejak dahulu kala kan, yang bisa bertahan di masa krisis itu bukan yang terkuat loh, tapi mereka yang mau beradaptasi. Adalah bersikap resilient untuk segera bangkit bila menghadapi hambatan. Seperti juga yang dialami oleh Nelson Mandela, beliau sudah dipenjara beberapa puluh tahun lalu, jadi jangan dilihat waktu beliau menjadi presidennya saja. Beliau mengatakan, lihat waktu saat saya bagaimana saya gagal dan akhirnya bisa segera bangkit. Itulah yang yang harus dipelajari dari pelajaran hidup berharganya adalah bagaimana dia bisa bangkit kembali. Jadi seperti misalnya kita menganggap impossible, ini kan sebenarnya di gambar ini kan tulisannya impossible. Bagaimana kita bisa menghilangkan atau membuang jauh-jauh energi negatif kita supaya ini menjadi I am possible, ya. Sehingga kalau kita memang I am possible, kita bisa sehat secara mental dan fisik agar kita bisa tetap produktif dan berpikir positif. Oprah Winfrey yang mengalami pelecehan seksual di usia 9 tahun oleh anggota keluarganya sendiri dan lalu juga pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, itu mengatakan seperti ini, ubahlah luka hatimu jadi hikmah dalam kehidupan. Dalam banget ya, karena beliau survive dan menjadi terkenal sekali dengan talk show-nya. Karena dia mengubah luka, pengalaman hidupnya yang sangat pahit sekali di masa lalu menjadi hikmah bagi banyak orang. Atau Kolonel Sanders, janganlah cepat menyerah.
karena beliau itu pensiun di usia 65 tahun itu hanya dengan uang $105 ya. Bisa jadi zaman itu juga besar, tapi ya terus mau buat apa gitu ya, dia menganggap itu kurang lah, akhirnya dia menganggap dirinya, aduh kok gue nggak punya tabungan banyak ya, I am a loser, bahkan dia mau bunuh diri gitu ya. Dan waktu dia mau coba jualan ayamnya, itu dia gagal loh 1009 kali, mending kalau 100 aja udah banyak, ini 1009 kali gagal, jadi ditolak sampai akhirnya dibilang yes ke 1100 bahwa ayamnya oke gitu. Dan waktu beliau usia 75 tahun, beliau memiliki 600 franchise, dan waktu usia 88 tahun memiliki perusahaan multimiliarder. Artinya nggak ada ini ya, nggak ada kata terlambat. Jadi hidup itu tidak menjadi lebih mudah. Kita yang menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Itu dibuktikan kan oleh Colonel Sanders, si Bapak. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu kerjasama saling mendukung untuk mencapai tujuan. Kalau sekarang ini tujuan kita tentunya untuk mencapai kekebalan imunitas ya, seminimal 70%. Gimana caranya agar kita saling bekerja sama, jangan sampai terjadi kesombongan sektoral lagi, ego sektoral tolong dihilangkan ya, karena kita harus saling bekerja sama dengan stakeholder kita semua, apakah itu konsumen kita, klien kita, pemasok, komunitas, pemerintah, terus juga di rumah kita, tetangga-tetangga kita, dan jangan lupa tentunya menghindari berita-berita yang tidak benar, yang hoax-hoax tersebut. Contoh kerjasama sudah dilakukan antara McDonald dan Burger. Kita lihat itu dia pemain besar aja bisa bekerja sama, terlepas dari waktu tahun 2015 itu hanya proposal dari Burger King yang tidak disetujui, tapi rasanya itu sudah menjadi setup mereka kan, ternyata penjualannya juga meningkat ya, mereka saja bisa loh gitu, karena memang kan sekarang ini bukannya kompetisi tapi lebih ke kolaborasi ya. Nah, permainan waktu melakukan race ini, balapan perahu ini saja dibutuhkan orang yang mendayung dan ada yang melihat ke arah belakang dan ke depan ya. Walaupun bisa jadi orang enak aja lo berdiri nggak melakukan dayung ya, tapi kalau tanpa dia juga nggak tahu arahnya udah bener apa enggak gitu, kita bisa kalah ya. Jadi terbukti bahwa sendirian kita hanya dapat melakukan sedikit, bersama kita bisa melakukan banyak hal. Jadi memang harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Tapi ingat teman-teman, Bapak Ibu, utama kita itu adalah ego dalam diri kita sendiri ya. Karena biasanya ego itulah yang membuat kita jadi berpikir irasional. Jadi tolong jangan terlalu ego ya, karena terlalu ego akan akhirnya membuat kita punah seperti dinosaurus. Kita paham bahwa hidup itu memang seperti roller coaster ya, kadang di atas, seringkali di bawah. Jadi kita tahu kapan kita harus berteriak gembira, ketakutan, dan juga stay positif ya. Jadi anggaplah ini seperti roller coaster. Kalau kita ingat boneka ini yang walaupun kita banting kemanapun kita lempar, dia tetap akan berdiri tegak ya. Jadi sebagai manusia yang berakal budi, jangan mau kalah dengan virus agar kita tidak punah. Ingat K-Dark ya, tadi Ki untuk menghadapi masa kegelapan. Bersikaplah kreatif, disiplin, adaptif, resilient, dan mau bekerja sama. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Yanki untuk materinya yang sangat luar biasa untuk sesi pulse yang hari ini. Jadi kuncinya tadi ada K-Dark ya Bu. Ada kreatif, disiplin, adaptif, terus resilient, sama kerjasama.
Oke, saya lihat sudah ada 810 Sobat Pols, Bu, yang sudah mendengarkan pada sesi siang hari ini. Terima Luar kasih. biasa. Oke, selanjutnya langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu, karena di sini udah lumayan banyak pertanyaan yang masuk nih. Saya coba bacain dari yang pertama ya, Bu. Bentar. Pertanyaan pertama ada dari Mas Bobi dari PHE. Terima kasih atas sharingnya Ibu Dr. Yanki Hartijasti. Mohon izin bertanya, ada dua nih Bu pertanyaannya. Yang pertama, aspek apa saja yang dapat membentuk resiliensi individu dalam masa pandemi? Yang kedua, ada bagaimana tips untuk meningkatkan resiliensi? Terima kasih dan salam sehat selalu. Silahkan. Dari siapa, Mas? Apa? Mas Bobi. Bobi, ya ada dua ya. Bagaimana membentuk resiliensi ya di masa pandemi. Tadi kalau misalnya kita melihat contoh dari Kolonel Sanders ya, si Bapak KFC tadi, itu nggak ada batasan usia loh. Berarti kapan saja bisa. Jadi jangan, tapi bukan berarti begini, dia aja umur 65, ya udah nanti aja deh Bu, tunggu sampai 65, ya jangan gitu ya. Kalau maksudnya bukan berdasarkan umur, tapi kalau dia bilang dia bisa, jadi umur itu dia waktu dia 65, dia bilang saya harus bisa, dan ternyata bisa. Jadi walaupun dia sudah tua, dia tetap bisa jualan. Maksudnya ke sana, bukan dilihat dari usianya saja. Jadi harus ada pikiran positif di kepala kita. Saya harus bisa survive di masa pandemi ini. Apa ya yang bisa menjadi keunggulan kompetitif dalam diri saya gitu. Karena kalau tanpa ada keunggulan yang unik gitu, ya kita dilihatnya biasa-biasa saja gitu. Kalau tadi contohnya si Kolonel Sanders itu, dia waktu hampir bunuh diri, terus akhirnya dia bilang, kan gue bisa masak gitu. Kenapa gue nggak gunakan keterampilan gue ini gitu. Nah terus dia coba masak dengan tadi uangnya yang cuma $105 tadi, dia belikan beberapa ininya sekitar $87 untuk beli turki dan dia jualan itu dengan pakai resepnya. Berkeliling-keliling sampai yang ke 1.100 baru diterima. Nah itu kan betapa gigihnya dia gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau saya belajar dari Dale Carnegie gini, if it is to be, it is up to me. Jadi kalau memang kita mau, terserah kita, karena tadi ada ego. Saya punya contoh yang konkret gini. Waktu itu saya ikutan sebenarnya kursus si Dale Carnegie ini kan seminggu sekali karena ada 12 sesi. Terus memang dibilang bahwa kalau pesertanya itu 12 kali pertemuan hadir terus akan mendapat sertifikatnya itu dengan ada emasnya, logo emas, walaupun bukan emas bener gitu ya. Yang penting tapi kan itu suatu kebanggaan. Nah saya pokoknya karena lagi saat itu sedang PD-nya lagi turun, saya pengen belajar tiap minggu itu karena teman-temannya juga enak. Ternyata pada hari Sabtu di minggu keberapa itu saya kok rasanya nggak enak gitu ya. Jadi saya juga pas harus berpartisipasi juga rasanya nggak full. Dan ternyata saya demam berdarah gitu. Dan taunya akhirnya masuk ke rumah sakit itu tuh hari Minggu. Waduh, rasanya ya kalau misalnya demam berdarah, saya bisa-bisa si Sabtu depan nggak bisa masuk gitu ya. Terus saya gimana caranya? Dokter, suster gimana caranya nih supaya saya bisa seminggu ini bisa cepat sembuh? Ya udah pokoknya Ibu harus makannya cukup, kemudian istirahat cukup segala macam. Oke. Jadi yang saya lakukan saya makan, dikasih apapun saya makan habis walaupun nggak bisa nelen enak, saya telan bersama jeruk lah apa. Waktu saya panas, saya minta suster minta air panas gitu saya minum akhirnya terus keringetan turun. Tiap hari nanya, itu troposit saya gimana? Udah naik belum? Udah naik. Wah asik. Udah naik belum? Udah tapi belum cukup. Waduh, ayo terus tapi naik terus gitu. Sampai benar-benar di hari Jumat itu saya udah deg-degan naik. Jadi oke, besok kita lihat ya Bu, kalau memang tetap naik, tetap bagus, Ibu bisa pulang. Dan bisa karena memang kan pelatihan itu hari Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi itu suster udah datang.
Jadi saya boleh pulang ya suster ya? Boleh boleh gitu, dokternya juga datang, udah boleh pulang. Jadi saya dijemput oleh ibu saya, akhirnya bayar segala macam, on the way pulang saya saya nggak pulang, saya turun di tempatnya pelatihan tersebut, waktu itu masih hotel apa, Kartika Chandra ya? Kartika Plaza, lupa saya yang sekarang UOB. Di situ saya turun dan walaupun memang masih lemas, tapi 12 kali. Dan jadi makanya if it is to be, it is up to me. Jadi tumbukannya seperti itu, karena semua itu ada di dalam otak kita. Kalau otak kita berpikir, aduh susah ya, hidup ini kok kayaknya jahat, ya sudah, negatif semua yang datang. Seperti itu, Mas Bobi gitu. Jadi ya untuk resilient tadi tipsnya, kita harus tetap positif. Kalau memang gagal, ya coba lagi. Kan namanya kan kalau Nelson Mandela aja bisa loh, dia gagal terus. Tadi juga Kolonel Sanders juga loh, gagalnya sampai 1009 kali dan dia tetap bangkit. Kan resilient itu seberapa cepat kita bangkit, bukan seberapa kesuksesan kita yang dilihat, tapi seberapa cepat kita bangkit dari kegagalan itu. Jadi boleh kita bersedih hati di zaman pandemi sebentar, tapi segera bangkit. Itu intinya. Semoga menjawab Mas Bobi. Oke, lanjut ke pertanyaan berdua ya Bu. Dari Mas Heldrick Evan dari PHR, terima kasih atas sharingnya Bu. Pandemi ini cukup lama, tidak tahu kapan akhirnya, yang membuat kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Tetapi di sisi pendidikan, khususnya level sekolah, bisa berdampak titik jenuh. Sudah banyak inovasi dari para guru supaya menghindarkan jenuh. Mohon saran dan petunjuknya keluar dari kejenuhan, khususnya di dunia pendidikan. Terima kasih. Maksudnya untuk anaknya kali ya. Memang karena nggak biasa ya, lagian kita juga karena lebih suka bertemu muka dan bisa bersosialisasi, beda ya rasanya. Nah tapi mau nggak mau kan, kita kan juga harus menjaga kesehatan, paling-paling keluarganya nih saling support, yaitu membuat suasana menjadi lebih menyenangkan gitu kan, macam-macam. Kayak kemarin saya lihat di mana ya, dia membuat kayak gunung Merapi gitu dengan cara volcano lah. Jadi dia bikin campuran baking soda dengan air sabun segala macam, terus tinggal dikocok-kocok terus wuh gitu kan, seperti itu. Ya moga-moga gurunya juga kreatif. Kalau seandainya gurunya juga karena stres, bisa jadi orang tuanya yang membantu. Memang saya tahu juga banyak bapak ibu yang stres juga nih, aduh gimana nih, gue juga harus kerja, harus ngeliatin anak-anak segala macam gitu ya. Ya atau enggak ya paling mudah karena kita tidak punya ide banyak seperti itu, ajak aja keliling, kan bisa juga ya, keliling kota aja sebentar, ngeliat-ngeliat apa, diceritain ini apa, dibuat semenarik mungkin lah. Karena memang kita ini akan jenuh kalau berada di satu tempat gitu ya, kan kita lihatnya lo lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat pemandangan baru itu kan ada stimulan-stimulan positif dengan tadi kita at least keliling ini aja lah, keliling kota di dalam mobil gitu ya, nggak usah keluar gitu, apalagi kalau masih PPKM-nya masih level 4 kan bahaya. Nah kita terus bercerita pada anak, kita terus minta oke, coba hitung ada berapa gedung nih yang ada. Nah itu kan juga jadi bermain seperti itu. Jadi nanti besok-besok juga dia senang, ayo Pak kita pergi lagi. Itu yang lain lagi kita kasih cerita yang lain gitu yang kita tahu, kita juga akhirnya juga jadi pengen tahu kita besok kita bawa kemana ya, kita cerita apa ya, jadi sama-sama belajar. Nah itu kan juga sesuatu yang membuat kita juga ini ya bisa kreatif dan juga tetap tangguh gitu. Semoga menjawab ya Pak Heldrick. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Suwandi Simorangkir. Terima kasih atas sharingnya Ibu Dr. Yanki. Izin bertanya, menjadi orang kreatif kadang didukung oleh suasana hati yang baik dan menyenangkan. Bagaimana membangun suasana untuk mendukung terbentuknya dan terbangunnya kreativitas? Silakan Ibu.
Makasih nih Pak Suwandi. Oke, tadi kan kreatif itu kan sebenarnya sikap hidup ya. Jadi semuanya itu tergantung kita, tergantung apa yang ada di pikiran kita. Nah, gimana dong untuk membuat suasana hati kita senang? Ya memang kalau kita lagi stres ya kita harus cari kegiatan yang lain yang membuat kita melupakan kestresan tadi gitu kan, macam-macam ya. Kalau saya misalnya mainlah dengan kucing, saya gangguin, saya cubit-cubitin, dia marah, saya ketawa-ketawa, itu kan juga membuat hati saya juga jadi lebih rileks gitu. Atau misalnya berkebun, atau misalnya Pak Suwandi melakukan hal lain gitu ya, dengan membaca atau nonton Netflix atau yang lain gitu, karena setiap orang beda-beda nih. Nah, kalau sudah mendapatkan suasana hati yang menyenangkan, pasti nanti kreatif gitu kan. Saya bahkan nih kadang-kadang nih, kan saya juga suka ada aplikasi yang mewarnai itu. Apa sih namanya, lupa saya. Jadi mewarnai, memang kadang-kadang suka kelupaan waktu gitu ya, jadi saya sekarang harus membatasi itu. Nah, pada saat saya lagi mewarnai kan itu maksudnya klik warna apa, kita tinggal ngeklik pilih yang itu kan. Lagi itu saya sambil dengerin berita kayak apa gitu. Itu kadang-kadang ide muncul loh. Seperti itu. Nah, itu memang macam-macam gitu. Ide muncul kapan aja. Jadi kita harus tahu di suasana hati kita yang menyenangkan tuh kalau lagi ngapain. Misalnya Bapak suka melukis, ya silakan melukis atau nonton tadi drakor atau misalnya baca buku yang suspense gitu, silakan. Justru itu bisa jadi lebih seru kan. Kan jadi maksudnya kan terlepas gitu kan tadi stres kita dengan kita ketakutan atau bisa jadi belajar ini tinju. Samsak gitu, itu kan juga kan melampiaskan kesebalan kita, wah pokoknya ya teriak-teriak aja, itu kan sudah separuh atau bahkan hampir semuanya toksik dalam tubuh kita itu keluar. Nah, itu sudah bagus. Nah, semoga setelah itu kreativitas kita terbangkit. Seperti itu Pak Suwandi. Semoga menjawab. Oke Bu, selanjutnya dari Mas Malik dari PGN. Terima kasih atas ilmunya Ibu. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu terhadap tren saat ini, terutama di media sosial, yang seakan-akan menjadikan pandemi sebagai suatu productivity contest? Bagaimana pandangan Ibu mengenai batasan antara resiliensi dan toxic productivity? Silakan Ibu. Kalau misalnya kita sudah menganggap si medsos itu juga banyak membuat kita jadi terserap hal-hal yang negatif, ya jangan dibaca ya. Jadi kita harus batasi diri gitu. Kayak saya kan punya grup WhatsApp banyak gitu ya. Saya juga nggak mau live juga karena kan saya pengen tahu juga kabar-kabar mereka gitu. Jadi kita kan kadang-kadang sekali-sekali ngintip kalau di last chatnya kan kita bisa kelihatan ada berita apa nih yang urgent apa enggak gitu. Nah, tapi kalau kita terus-terusan bukain kan memang capek juga gitu. Kita misalnya ngeliatin IG lah, taruhlah IG kita liatin terus, kita scroll gitu, nggak habis-habis kan. Wih, seru nih. Bahkan kalau yang sekarang saya lagi sering lihat itu yang ini ya, yang si TikTok yang dengan lucu-lucu itu loh, ada yang lucu-lucu lah, si kucing lucu, ada yang dia dansa-dansa, ada yang begini. Itu kadang kelupaan loh. Itu yang lucu. Nah, yang kalau yang misalnya lagi ada berita negatif, kita kan pengen tahu, ini kok kayaknya nggak seru sih, banyak kan konten-konten sekarang kan pinter ya, dia potong-potong, supaya kita, pokoknya penting kita nonton dia, supaya nanti pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi, akhirnya kontennya ditonton, itu kan tujuan mereka. Nah, makanya kita harus cari dari yang terpercaya aja, jangan semuanya dilihat, pusing, pertama kan saya gitu, teman saya bilang, jangan lihat dari yang bener aja, yang dari si ini, itu aja. Atau ya udah pasti misalnya kompas.com atau misalnya dari Kompas TV yang kayak gitu-gitu. Kan kalau semuanya, ini kita, server di otak kita juga pusing gitu. Jadi batasin deh itu. Jadi kita tahu bisa pilih-pilih dulu gitu. Karena kalau enggak kita sendiri juga akan terkontaminasi gitu. Sekarang aja misalnya banyak cerita, aduh kok ada kejadian ini ya, aduh ada kejadian itu, aduh udah aduh aja kita juga akhirnya jadi, aduh kenapa ya dunia ini kok makin kejam. Nah, terus kita terserap negatif. Bahaya juga kan? Ya udah kalau kita memang harus berproduktif, matiin aja dulu. Memang kadang-kadang kita jadi kayak, kok detox ya? Kan ada kan kalau beberapa orang-orang terkenal kan yang nggak punya medsos kan banyak juga kan, paling dia cuma punya WhatsApp gitu. Ya memang kita harus tahu
kondisi kita lah. Kita tuh orangnya pengen tahu nggak sih? Kalau kepingin tahu, ya memang jadi habis waktu kita dan terus toksik nempel di kita, itu yang bahaya. Jadi, semua dari dalam diri kita. Kalau Bapak bilang harus stop, nggak boleh nonton yang ini, nggak boleh baca yang ini, saya hanya cuma dengerin yang ini, kalau waktu pas lagi, penting saja saya bukanya, ya gitu aja, pasti bisa kok. Demikian, Mas Malik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Alfred dari SHU, terima kasih sharingnya Bu. Bersyukur sampai saat ini kita masih bisa bekerja dan masih dalam keadaan sehat. Semoga kita sehat selalu. Saya mau menanyakan bagaimana supaya kita fokus dan disiplin selalu walaupun WFH, karena seringkali terganggu dengan urusan rumah. Terima kasih. Nah itu memang susah ya, urusan rumahnya. Di awal-awal memang agak susah, tapi kalau memang kita di dalam rumah itu ada beberapa anggota keluarga, kita putuskan bersama. Jangan sendirian, karena kalau bilang, kan Papa lagi kerja, jangan gitu kan, kesian juga anak yang mau main sama anaknya kok nggak boleh gitu ya, nanti dia malah sebel gitu ngeliat, ih ternyata nggak enak ya WFA gitu, nanti dia punya pikiran jelek seperti itu. Kita putuskan bersama gimana nih, ini kan sekarang jadi zaman WFH, kita harus menghindari virus, jadi tapi tetap harus kerja. Bersyukur kita papa ini masih kerja, mama juga. Jadi harus bagi waktu. Nah, Dedek gimana nih adek nih? Ada kegiatan apa? Kegiatan apa? Rasanya sih kalau kita punya kesepakatan, anak kecil itu walaupun kita menganggap dia masih kecil, udah ini loh, pikirannya juga udah oke loh, dia kreativitas dia lebih besar dari kita, karena mereka belum ada batasan. Kita sebenarnya dulu kreatif, karena banyak batasan, akhirnya kurang kreatif. Anak-anak lebih kreatif, tanya sama mereka, pasti mereka bisa punya jawaban, nanti cari konsensus bersama-sama, kalau perlu ditempelin, oke jam segini sampai segini, waktunya apa ya, nah itu kan akhirnya jadi disiplin gitu. Saya harap Pak Alfred bisa terjawab. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada dari Pak Evan. Terima kasih atas paparannya Bu Wenki. Pertanyaan pertama, bagaimana menilai langkah-langkah adaptif yang tepat agar kita menjadi lebih resilient karena di era informasi saat ini, jumlah informasi ataupun misinformasi terlalu banyak sehingga kita bisa overwhelmed. Yang kedua, bagaimana menilai atau menebak perubahan perilaku konsumen sehingga dapat lebih resilient terhadap perubahan yang terjadi. Oke, terima kasih nih Pak Evan. Langkah-langkah adaptif ya di era digitalisasi ini ya. Memang kan waktu mereka yang biasa hidup di era yang masih tradisional kan berbeda banget ya dengan sekarang. Tapi kalau ngikutin terus sih rasanya nggak kaget ya dengan perubahan ini gitu. Seperti waktu saat saya ingat pas mulai Facebook, tadinya saya nggak mau nih teman saya yang ngujuk-ngujukin, ternyata akhirnya saya menggunakan itu sebagai hal yang positif, yaitu saya mengobservasi mahasiswa saya waktu pertama nulis-nulis mengupload ininya dia, captionnya, statusnya gitu. Terus saya sharing kepada mereka, jadi mereka tahu bahwa oke, itu kan menunjukkan jati diri saya nanti kalau mereka akan kerja nanti gitu. Nah, memang setelah itu terus saya tetap mengobservasi walaupun terus mereka ada yang pindah ke IG dan lain-lain. Nah, karena saya menganggap si sosial media ini bukan sesuatu hal yang negatif, tapi kalau memang ada informasi yang negatif, ya sudah, sebatas saya tahu, oh dia seperti ini, ya sudah, saya jaga jarak, tapi saya tidak unfriend gitu. Info-info pun kalau misalnya yang aneh-aneh, ya sudah lewatin aja gitu. Nanti cari tahu, ini ada berita ini apaan ya? Cari tahu dari media yang benar, seperti itu. Ya, jadi kita juga harus tahu kapan tadi harus bisa menyaring itu ya, saring dulu sebelum sharing juga, jangan main asal share. Saya pernah tuh men-share sesuatu saya pikir mengenai kesehatan dan bagus nih untuk diketahui orang gitu ya. Saya share itu baru sekalinya saya men-share. Terus teman saya bilang,
ini salah loh beritanya, walaupun memang sehat gitu, soalnya sudah dikonfirmasi dengan ini. Nah, oke. Jadi terkesannya benar, tapi ternyata salah. Ya sudah, besok-besok saya cuma tahu sendiri saja, saya nggak akan sharing lagi. Jadi biar aja teman-teman yang lain. Saya memutuskan gitu, karena aduh pusing juga ya harus cari-cari tahu gitu kan, memakan waktu gitu. Terus itu padahal mengenai kesehatan, bagaimana dengan informasi yang lain gitu. Nah, kalau paling saya men-share itu, kalau misalnya mau men-share sesuatu, taruhlah ada berita kedukaan gitu, saya akan ngecek dulu gitu, saya akan ngecek dulu benar nggak nih, gitu. Kalau memang benar baru di-share, kalau enggak saya nggak berani juga gitu, takutnya kan udah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk menebak perilaku konsumen, ya kalau kita tebak bisa salah, bisa benar ya. Ya kita harus siap dengan itu. Tapi kalau memang misalnya kita mau misalnya lebih oke, kita tanya aja, kita makanya harus sering-sering ngobrol dengan mereka. Bukan berarti konsumen selalu kita kontak kalau kita mau jualan kan. Jadi kalau kita tetap berhubungan dengan mereka untuk misalnya saling tanya di zaman pandemi, gimana kabarnya Pak, aman, bisnis gimana? Kalau memang ada saya yang bisa saya bantu dengan misalnya ya cerita-cerita gitu, itu kan mereka juga sudah senang gitu. Dari situ kita jadi tahu juga kan dia jadi mau cerita mengenai kondisinya, jadi kita juga akhirnya bisa kreatif buat, oh dia lagi butuh ini gitu. Jadi jangan langsung jualan gitu. Kita harus juga punya hubungan baik dengan si konsumen kan. Jadi walaupun kita tidak menjual sesuatu di saat itu, tapi kalau si konsumen sudah hubungan dengan kita baik, kalau dia butuh, dia akan kontak kita, bukan yang lain. Jadi bina hubungan juga. Jadi karena kalau tadi nebak-nebak, bisa salah, bisa benar. Siap nggak kita kalau banyak salahnya gitu. Kan nggak siap juga dimarahin sama atasan. Takutnya ke sana. Nah, coba deh apalagi zaman pandemi, mereka senang kok di-say hi aja gitu, senang. Soalnya terbukti kok, saya juga kan nyapa, alumni-alumni mahasiswa saya yang udah lama sekali nggak ketemu karena, saya juga ceritanya mau berbagi buku ini gitu ya. Mereka senang sekali gitu dikontak, "Eh, Ibu udah lama banget nih gini-gini." Nah, kalaupun nanti mereka nggak mau beli, ya sudah no problem, yang penting saya terhubung dengan mereka. Seperti itu. Pak Evan, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Pak Edi Warman dari RU2 Dumai. Siang Ibu, di situasi pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun sudah kita alami, bagaimana pandangan Ibu jika dikaitkan dengan masalah ekonomi? Banyak saudara-saudara kita yang terdampak PHK dan lain-lain yang akan berdampak pada semakin lemahnya ketangguhan kita dalam menghadapi pandemi ini. Salam. Oke, ya memang sekali ya Pak ya, turut ini juga ya, prihatin juga dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau memang masih kita mempunyai pekerjaan di bagus-bagus Pak, ibaratnya kita nggak di PHK aja udah bersyukur gitu, dipotong gaji yang penting nggak di PHK aja sudah bersyukur. Nah, gimana tapi kalau yang berdampak? Nah, inilah saatnya gitu, kita melihat ke potensi kita tuh apa, kita punya potensi apa. Kalau memang kita bisa masak atau hal lain, coba deh kita lakukan itu. Misalnya, kalau masak misalnya kita bisa masak apa dengan hal yang berbeda. Taruhlah ini saya kasih contoh yang gampang deh. Selama pandemi ini kan saya lihat alumni saya nih, dia kan memang pelari gitu ceritanya, terus tiba-tiba kok dia ada kasih lihat jamu gitu ya, terus kayaknya seru juga nih apalagi jamu kunyit, ada temulawak, terus apalagi jahe segala macam, kan saya juga suka. Karena dia suka posting itu lama-lama terus memang ternyata dia jual gitu. Saya coba beli dan memang enak dan ya segar lah gitu ya. Nah dia jadi akhirnya jualan itu gitu. Katanya sebenarnya bermulanya itu dari sesama teman pelarinya atau sesama di kantor aja. Ternyata banyak yang senang, akhirnya dia jualan seperti itu. Ya memang harus bisa bagi waktu karena beliau juga sambil kerja gitu. Nah makanya kita harus cari potensi kita apa ya. Apakah tadi memasak, membuat misalnya berkebun terus akhirnya kita jualan sayur-sayuran organik atau yang lainnya lagi gitu. Nggak bisa kita terus meratapi nasib
kan tadi kita sudah bahas juga gitu bahwa kita yang harus berubah. Jadi ini loh petunjuknya, kita itu saatnya berubah. Kalau kita nggak mau berubah, ya kita yang akan punah, kan seperti itu. Jadi mau nggak mau kerahkan daya upaya kita yang kita miliki. Kalau memang nggak bisa sendiri, kan tadi juga harus bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Apa nih yang kita bisa lakukan? Kalau kita bisa mau berbisnis, atau hal yang lain mau jadi misalnya reseller, jadi reseller. Kenapa enggak? Dicoba aja. Semua harus dicoba. Kalau nggak kita nggak tahu keunggulan kita. Kan misalnya bisa aja nanti Pak Edi bilang, aduh nggak tahu juga ya keunggulannya apaan. Ya dicoba aja nih, kayaknya menarik nih. Ya coba, kita coba. Tapi jangan langsung semuanya ditaruh, modalnya ditaruh di situ. Kan juga nanti kecemplung, kita juga pusing sendiri. Kita coba. Kayaknya kok malah menghabiskan waktu kita ya. Cocok nggak sih? Coba lagi deh, dicoba lagi. Kan kalau ada anaknya yang udah remaja segala kan juga lebih mudah kan dia untuk mengaplikasikan hal-hal yang berbau internet, teknologi kan. Jadi ada yang bisa memberitahu. Nah, dicoba ya, kalau memang nggak bisa ya sudah putuskan. Kayaknya nggak berhasil nih kita. Gimana? Kita cari jalan lain? Ayo, sepakat? Sepakat, cari jalan. Harus begitu. Kan harus berani mencoba, tapi segera bangkit juga kalau gagal. Jangan mau kalah dong sama si Kolonel Sanders yang usianya sudah 65 tahun, dia mau tetap gigih sampai 1009 kali. Bahkan kalau misalnya di dalam buku saya itu kan judulnya belajar dari bakteri. Kenapa kok bakteri gitu ya? Karena si bakteri ini kan adalah juga jenis mikroorganisme sama seperti si virus ya. Nah, tapi kan kalau bakteri ini kan ada yang bakteri baik gitu. Nah, mereka ini kan hidupnya sudah bermiliar-miliar tahun yang lalu dan terbukti bisa terus hidup walaupun memang harus bermutasi. Nah, waktu mereka bermutasi itu kan berarti beradaptasi supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sampai sekarang mereka masih hidup ya, seperti itu. Bahkan yang kalau buku saya kan bakteri yang nggak kelihatan, yang paling kelihatan kecoa. Kecoa itu juga binatang dari zaman baheula, dari zaman purbakala. Mereka itu masih hidup sampai sekarang. Bisa jadi memang dulu dia segede apa ya, segede tikus atau bahkan segede kucing bisa jadi. Kita mana tahu. Dia beradaptasi akhirnya sampai sekarang. Bahkan yang sekarang aja coba diinjak kaki, semuanya nggak sampai mati, sampai flat. Masih hidup, kepalanya nggak ada aja masih bisa hidup, katanya. Aduh, gila banget kan. Seperti itu. Jadi makanya kita jangan mau kalah sama binatang makhluk lain yang nggak punya otak. Kita harus gunakan otak kita, jangan didiemin, karena kalau nggak didiemin, yang katanya baru dipakai berapa persen itu, ya mubazir, seperti itu nih Pak Edi. Jadi harus tetap gigih mencoba terus apa yang menjadi keunggulan kita, seperti itu. Oke Bu, sebelumnya saya mau menyampaikan lagi, sampai saat ini udah ada 930 peserta POLS yang ikut pada siang hari ini. Lanjut lagi ya Bu, ke pertanyaan selanjutnya, ada dari anonimus nih Bu. Bagaimana dengan tren bekerja saat pandemi ini dengan WFH, seolah tidak ada batasan jam kerja sehingga mengakibatkan berkurangnya quality time bersama keluarga, maupun untuk diri sendiri, seolah-olah seluruh waktu diminta didedikasikan untuk pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Terima kasih. Bisa jadi terjadinya pada level yang masih baru gitu ya, masih nggak enak untuk bicara. Nah, karena memang kebiasaan kita kan gitu ya, aduh nggak enak nih gimana ya, gue nggak bisa nih, padahal nih, ya harus bilang memang. Cara bilangnya ya memang harus latihan supaya nggak salah ditanggapi gitu ya. Karena kan kita juga punya waktu pribadi ya, me time. Kan kita maksudnya itu ada istirahat. Kita kan harus supaya otak kita juga jangan sampai ngebul ya. Kalau misalnya saya aja nih. Saya mulai dari saya tidur itu sekitar 6 jam. Berarti kan sisanya adalah 18 jam ya. Taruhlah ada
ada istirahat segala macam dikurang 2 jam lah dengan saya bermain-main 16 jam. Didiskon lagi deh 15 jam. Itu bisa jadi saya 15 jam itu di depan laptop loh. Saya 15 jam. Kebayang kan kalau misalnya itu, tapi kan saya 15 jam di depan laptop itu, saya mengerjakan apa yang saya mau. Saya nanti mau kuliah, mau memberi kuliah, saya mau menyiapkan materi misalnya untuk presentasi hari ini atau apa. Itu jadi kan merupakan kesenangan saya, passion saya. Tapi kalau kerja di tempat kerja kan beda ya. Itu akan menguras tenaga kita, pikiran kita, semuanya sehingga akhirnya jenuh, bosan, stres, segala macam. Nah, mau nggak mau harus bilang, karena nanti kan ujung-ujungnya hasil kerja kita, kinerja kita akan terpengaruh jadi jelek. Nah, memang kita harus latihan dulu nih cara ngomongnya, karena misalnya masih baru nggak enak, latihan dulu, coba temboknya ini jadi bos gue ngomongnya gimana supaya nggak salah. Atau kalau perlu ditulis dulu gitu ya, supaya kita bilang, Pak, mohon maaf, saya kayaknya merasa misalnya kalau sekarang kerja lebih dari 8 jam, misalnya harus di depan laptop, itu kayaknya saya produktivitasnya menurun. Bukannya saya menolak, tapi maksudnya saya juga tahu kondisi saya, misalnya gitu. Jadi boleh nggak Pak, kalau misalnya ada batasan jam kerjanya dari jam berapa atau bisa jadi Bapak kasih deadline-nya itu di tanggal berapa, yang penting saya kerjakan. Seandainya nanti sebelum deadline itu masih ada kendala-kendala, saya akan konsultasi dengan Bapak. Jadi bukannya berarti harus dimonitor setiap hari, kita harus duduk di depan laptop misalnya gitu ya. Nah, ada kan kita juga nggak boleh ya duduk kelamaan dengan satu posisi, kan sama dokter juga dimarahin. Itu bisa tadi sakit pinggang, sakit leher, sakit punggung, ke sana jatuhnya. Kita kan harus stretching gitu ya, harus stretching segala macam, ngapain. Nah, jadi coba deh kita lebih karena kalau di zaman pandemi ini memang sebenarnya yang dilihat itu adalah end prosesnya dibandingkan ending result-nya, bukan prosesnya, karena prosesnya kan banyak terganggu ya dengan hal-hal tadi, ada kegiatan yang ada di rumah dengan anggota keluarga yang lain atau hal-hal lain. Nah, yang dilihat end result-nya sebenarnya. Nah, jadi coba deh kompromikan hal itu dengan atasan. Bisa jadi ya jangan one to one, bisa jadi dengan timnya. Jadi sama-sama saling kerjasama. Temannya yang satu bisa saling backup gitu kan juga jadi lebih produktif kan. Kalau sendiri tadi kan memang kita bisa menghasilkan sesuatu, tapi kalau rame-rame lebih bagus kan hasilnya. Seperti itu dari Ibu atau Bapak Anonimus. Oke, mungkin karena waktu satu pertanyaan lagi ya Bu. Oke. Oke, dari Pak Widoso, bagaimana caranya melatih mental tahan uji dan kuat, lalu menjadi kreatif, solutif menghadapi segala tantangan, Bu? Terima kasih. Oke, jadi kita melatih mental supaya solutif ya, kayak Bu Tejo. Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Ya, kita memang harus harus berlatih terus gitu. Karena kan tadi kalau kita belum terbiasa dengan masa yang sekarang ini, yang belum ya memang udah 2 tahun, mau 2 tahun gitu. Tapi kan kita masih gagap juga ya. Nah, mau nggak mau ya, apakah kalau memang kita bisa kreatif sendiri, ya kita lakukan sendiri, kita coba sendiri. Kalau memang terus kurang berhasil, kita lakukan lagi yang lebih baik. Tapi kalau kita merasa bahwa rasanya saya kurang greget ya kalau sendirian, ya saya ajak teman-teman yang memang saya percaya, yang bisa saya kerjasama gitu. Ya, kita coba untuk melakukan sesuatu yang supaya kalau misalnya gagal, kita gagal bareng dan terus saling mendukung, saling memberi support ya, bahwa kita kegagalannya di sini, bukan saling menyalahkan. Karena kalau kita dapat teman yang saling menyalahkan, akhirnya kan memang kita jadi down ya. Jadi makanya harus cari teman yang bisa saling mengintrospeksi diri, karena kan itu yang penting ya. Kalau misalnya aduh susah Bu carinya, ya sudah, jadi caranya gini nih, tips juga buat yang lainnya. Kalau kita merasa bahwa banyak hal yang rasanya masih ada banyak hal yang ini ya, yang saya udah kerjakan tapi kok banyak salah, coba ditulis deh.
ditulis itu ibaratnya dengan kita menulis itu membuang segala emosi negatif yang ada di kita. Jadi segala macam yang ada di kepala kita yang kita sebel-sebel tentang diri kita, tulis aja. Toh nggak ada yang baca. Gitu ya, kita tulis apa kita ketik. Jadi make sure nggak ada yang baca supaya rahasia terjamin gitu ya. Kita tulis segala macam itu. Dasar nih gue bego banget, gue dibilangin gini gue masih salah, terus gue begini-gini, pokoknya tulis aja gitu, keluarin semua supaya itu jadi metode pelepasan energi negatif ya. Dengan cara itu terus nanti lihat perubahannya gitu. Kita baca lagi nih, kita masih sebel apa enggak gitu. Soalnya biasanya dengan kita sudah mengeluarkan lagi, misalnya kita baca lagi makin sebelnya, yang lain tulis lagi terus gitu. Itu biar keluar semua ya yang negatif tadi, sampai suatu saat akhirnya terus lega banget gitu ya, terus kita lebih jernih, bisa berpikirnya juga lebih jernih, supaya nanti kalau misalnya termasuk misalnya kita tadi ada kan kalau Oprah kan ada pelecehan seksual, nanti ada dibully begini begitu, tulis saja semuanya supaya nanti kita waktu ditulis itu sekalian juga nulis besok kalau gue dibully gue akan lakukan gini. Nah seandainya itu terus bagus, bisa jadi itu bisa menjadi pertahanan kita. Kalau kita besok dibully, kita bisa menjawabnya lebih elegan gitu ya. Jadi cari cara yang pas deh buat kita bisa sendiri dengan orang lain, seperti itu Pak Widoso. Semoga membantu. Semoga bisa menjadi orang yang solutif seperti Bu Tejo. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pols pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk Sobat Pols yang masih ingin mengakses kembali materi hari ini, masih bisa dibuka link aksesnya selama 14 hari ke depan. Oke. Oh ya Bu Yanki, kita masih harus memilih 3 penanya terbaik ya Bu? Betul. Diberikan hadiah. Bagaimana menurut Ibu, siapa yang akan mendapatkan hadiah? Mendapatkan hadiah buku ini ya, 3 orang sebentar. Saya lihat lagi siapa yang hak mendapatkannya. Oke. Untuk nanti peserta yang berkesempatan mendapatkan hadiah, boleh ketik, tuliskan di chat box alamat emailnya untuk nanti dihubungi dari pihak pos. Saya ketik di ini saya ya sebentar supaya nggak salah. Sebentar saya ketik dulu. Laki-laki semua ya? Gimana Bu? Yang nanya itu laki-laki semua ternyata. Oh, iya. Sepertinya begitu. Sebentar saya share ya. Saya share. Oke, jadi dapat buku ini ya. Penanya terbaik adalah tadi Mas Bobi ya. Tadi nama Mas Bobi siapa lupa saya. Lalu ya, ini. Kemudian ada Pak Swandi Simorangkir dan Pak Edi Warman. Selamat. Oke, selamat buat Mas Bobi, Mas Wandi, dan Mas Edi Warman. Untuk Mas Bobi, Mas Wandi, dan Edi Warman, bisa konfirmasi alamat email melalui email randy.byhaki@pertamina.com atau anggoro.sukmo@pertamina.com. Nanti akan diinfokan untuk pengiriman hadiahnya. Oke. Baik Ibu, kita udah sampai di akhir sesi Pols hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanki sebagai narasumber.
serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara Polls kita hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan insight dari materi yang telah diberikan oleh Ibu Yanki. Jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang telah diberikan oleh tim kami di chatbox dan jangan lupa ikuti terus Polls seri selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.